ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Telah kita dengarkan ayat-ayat dari surah Al-Muzammil. Dan surah Al-Muzammil adalah surah Makkiyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Al-Baghawi dan selainnya. Di awal surah ini bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Kata al-mufassirun di tafsir al-muyassar, ya ayyuhal mutalaffif bi thiyabihi. Wahai orang yang berselimut, berbungkus dengan bajunya. Asalnya al-mutazammil asalnya. Al-mutazammil. Kemudian ta'nya diidgham kepada zai. Menjadilah al-muzammil. Dan ini khitab Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kondisi yang wahyu ini turun wahyu itu kepada beliau. Ketika wahyu turun kepada beliau dalam keadaan membungkus dirinya dengan
bajunya, dengan kainnya. Maka dipanggillah ya ayyuhal muzammil. Ini panggilan dari bab at-talattuf, kelembutan ya dari Allah memanggil nabinya. Itu biasa ya misalnya Nabi berkata kepada Hudzaifah yang lagi tidur, ya Nauman, wahai kamu yang tidur. Pada Ali bin Abi Thalib ketika tidur beliau panggil ya Aba Turab. Ini panggilan dari kelembutan Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil dengan kondisinya sedang berselimut ini untuk membangkitkan semangat beliau pada perintah qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari kecuali sedikit. Kata al-mufassirun, qum lis-salati fil laili illa yasiran. Bangunlah salat malam kecuali sedikit. Nah, ini perintah ya. Asal dalam perintah menunjukkan kewajiban. Dan dulu salat ini wajib di awal-awal Islam. Jadi menunjukkan bahwa sholat itu suatu hal yang besar sekali. Sampai ditambahkan untuk Nabi dan para sahabatnya kewajiban sholat malam. Tapi akan datang ya bahwa kewajiban ini telah diringankan dengan ayat terakhir di surah ini. Telah dihapus hukum kewajibannya. Illa qalilan, kecuali sedikit. Jadi wajib sholat malam kecuali sedikit. Nah, ini qalilan perkecualian. Berapa qalilannya ini? Nisbahu awinqus minhu qalila. Aw zida alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ya sedikitnya ini nisbahu. Jadi nisbahu ini badal ya. Jadi kum nisfal lail awinqus minan nisf qalilan. Bangunlah di tengah malam atau kurang dari tengah malam. Kurang dari tengah malam. Hatta tasil ila thuluth. Sampai kamu ke sepertiga. Aw zid ala nusf hatta tasil ila thuluthain. Atau tambah di atas setengah sampai kamu sampai ke 2/3. Sampai ke 2/3. Baik. Jadi disuruh berdiri 1/2 atau kurang dari 1/2 atau lebih 1/2. Ya, dan akan datang di akhir surah ini. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthil lail min thuluthi al-lail wa nisfahu wa thuluthahu. 3 ya. Jadi berdiri 1/3, 1/2 dan 2/3. 2/3 malam. Iya. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi itu tadi penyebutan kadar lama berdirinya. Kadar lama berdirinya 3 ya. 1/3 atau 1/2 atau 2/3. Tapi setelah itu dihapus kewajiban ini terhadap para sahabat. Dihapus kewajibannya terhadap para sahabat. Adapun Nabi SAW, beliau tetap ada kewajiban sholat malam.
terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan di akhir ayat, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ini perintah ya, perintah qumil lail, berdiri sholat malam, perintah lagi warattilil Qur'an. Dan tartillah Al-Quran itu. Tartila. Iya. Sama dengan ayat wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Baik, ayat yang lainnya warattalnahu tartila. Dan kami tartil dengan sebenar-benar tartil. Akan datang nanti di surah Al-Qiyamah fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau kamu membacanya maka ikuti bacaannya. Ikuti bacaannya. Itu terdapat perintah untuk tartil. Dan tartil itu artinya adalah membaca Al-Quran, sebagaimana yang diturunkan. Iya, di sini dibahasakan oleh al-mufassirun waqra'il Quran bitu'adah wa tamahhulin mubayyinan al-huruf wal wuquf. Jadi baca Al-Quran dengan tenang, tidak tergesa-gesa, pelan, jelas huruf-huruf dan wakafnya, berhenti. Dan di antara ayat yang jelas di surah Al-Qiyamah nanti, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau kami sudah bacakan, ikuti bacaannya. Ikuti bacaannya. Dan ini yang dibahas oleh para ulama tentang kewajiban mentartil Al-Quran. Itu yang dibahasakan dengan hukum tajwid. Di mana sebagian ulama atau sejumlah ulama memandang bahwa tajwid itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan ini dianggap besar oleh sebagian ulama yang lain, dan mereka menolak pendapat wajib. Tapi hakikatnya bahwa wajib itu benar ya, ngambil dengan tajwid itu benar wajib, tapi kadarnya sesuai dengan metode tartil Al-Quran itu. Karena perintahnya untuk mentartil, mengikuti bacaan. Al-Quran itu diturunkan dengan bacaan. Diturunkan di atas 7 huruf. Nabi membacakannya kepada para sahabat dengan berbagai aujuh bentuk bacaan. Dan tidak dicampur adukkan antara sebuah bacaan dengan bacaan yang lain. Iya. Jadi kalau mengatakan bahwa tajwid tidak wajib, maka itu dari sudut makna ini itu kurang tepat. Karena asalnya Al-Quran diturunkan dengan metode membaca dan kita diperintah untuk mengikuti cara membacanya. Itu ditalaki dari guru bagaimana cara membaca tersebut. Karena itu tidak boleh ada orang yang membaca harusnya panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Jelas ya? Nah, kalau dari sudut itu wajib tajwid namanya. Demikian pula penyebutan huruf. Tidak boleh huruf alif dia baca huruf ain atau sebaliknya. Itu sudut wajib tajwid di situ, ditartil. Adapun idgham, gunnah dan seterusnya itu ahkam di tengah.
ahli qiraah. Ya, maksudnya kalau ada seorang yang tidak mengidgham pada sebagian hal dan itu syah di riwayat yang lain, maka dia tidak berdosa di situ. Iya. Sebab masih masuk di dalam aujuh membaca Al-Quran. Tapi kalau dia membaca Al-Quran tidak sebagaimana diturunkan, itu yang menjadi masalah. Karena kita diperintah warattilil Qur'ana tartila. Dan mentartil Al-Quran itu di kalangan para ulama ahli ada, itu ada dua bentuk. Ada dengan ditahqiq, ada dengan ditadwir. Iya. Ditahqiq dan ditadwir. Jadi maksudnya dari tartil diberi setiap huruf haknya masing-masing. Diberi mat, diberi guna, diberi i'rabnya sesuai dengan haknya masing-masing. Bukan artinya dipanjang-panjangkan, dilagu-lagukan seperti yang dilakukan oleh sebagian manusia. Iya. Bukan itu yang dimaksud.